Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taruni Perdana tingkat 3 atas nama Haula Tukau. Di sini saya ingin menjelaskan hasil presentasi saya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim. Poros maritim merupakan sebuah gagasan operasional yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antara pulau, pengembangan industri, perkapalan, dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Tujuan poros maritim menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengambilan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Langkah-langkah awal penguatan ekonomi maritim yaitu pertama, langkah awal yaitu dilakukan dari sisi penegakan hukum. Tujuannya selain menjaga kedaulatan laut juga memberi nilai tambah bagi nelayan dan peningkatan produksi dan industri perikanan. Langkah keseriusan untuk memberantas illegal fishing berdampak positif bagi negara. Yang selanjutnya itu membangunkan tol laut. Tujuannya adalah pengambilan potensi ekonomi dari kepadatan laut lintas kapal-kapal yang melalui perairan. Demi terwujudnya Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas, sesuai dengan visi dan misi yang telah dikemukakan pemerintah, seperti sektor kelautan dan perikanan, yang mampu menghasilkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan, serta berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam waktu tidak terlalu lama, mengingatkan sudah adanya keinginan dari pemerintah untuk memutuskan pembangunan ke arah maritim dan terjadinya sumber daya laut yang melimpah. Potensi maritim Indonesia. Ada beberapa potensi maritim Indonesia, yaitu pertama, potensi fisik, potensi pembangunan, potensi sumber daya pulih, potensi sumber daya tidak pulih, potensi jasa kelautan, potensi geopolitik, potensi sumber daya manusia atau SDM. Tantangan Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, meneguhkan identitas atau jati diri bangsa yang menyatakan bertanah air satu Indonesia. Yang kedua, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis. Yang ketiga, peningkatan pengawasan dan tantangan pengamanan di pulau-pulau kecil terdapat dan terisolasi. Yang keempat, membangun instruksi dan konektivitas antara wilayah melalui optimasi berhubungan laut. Kelima, rentang wilayah yang sangat luas juga menuntut Indonesia untuk menyelesaikan batas maritim laut teritorial. Mengembangkan wilayah dan peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan tata ruang laut yang komprehensif. Berikutnya, sumber daya alam hayati di laut Indonesia seperti perikanan perlu dijaga dengan baik di praktik perikanan yang tidak lestari. Itu pemanfaatan minyak gas, mineral, arus, dan ombak untuk keperluan energi dan mineral masa depan. Yang terakhir, hasil tambang energi dan mineral dasar laut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Kekuatan maritim, kawasan, dan dunia. Sebagai negara kepulauan, tentu saja Indonesia tidak akan mungkin menutup diri dari haus perubahan globalisasi dengan memanfaatkan posisinya yang strategis di jalur transportasi dunia. Indonesia dapat berperan aktif dalam penciptaan politik internasional. Duktum yang menyatakan negara penguasa Samudra Hindia akan mampu mendominasi Asia menyebabkan banyaknya negara bersaing dan ingin intervensi langsung untuk dapat mengamankan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka yang merupakan area laut yang penting di abad ke-21. Peran diplomasi maritim dan mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan koordinasi geografis yang strategis terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Pasifik dan Hindia. Indonesia menawarkan potensi pengelolaan yang luar biasa, namun Indonesia juga memiliki wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis yang rentan atas berbagai macam ancaman dan berpotensi terdampak apabila terjadi konflik regional di laut karena memiliki 3 alur laut kepulauan serta 5 wilayah choke point, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombaiwatan. Oleh sebab itu, kebijakan kelautan merupakan penggabungan antara diplomasi maritim dan kekuatan pertahanan yang mempunyai dan merata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.